kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat hari Sabtu, selamat weekend bagi kita semua. Kita masuk dalam doa kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Tak terhingga kasih-Mu dalamnya, luasnya, tingginya. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami. Untuk kami jadikan firman-Mu pedoman hidup, sehingga hidup kami berkenan kepadamu satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan yang tidak sia-sia dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan yang tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan kita pada hari ini melalui pengalaman iman dia, perjalanan imannya, bahwa persekutuannya dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Ketekunan ditunjukkan Rasul Paulus walaupun banyak tantangan, dipenjarakan. Bukan hanya itu aja, alam tidak bersahabat membawa dia kepada wilayah-wilayah yang akan diberitakan Injil. Diterpa ombak, ya, terdampar, dibenci. Namun dia tahu bahwa ketika dia giat, ketika dia berdiri teguh dalam pelayanannya memberitakan Injil, persekutuannya dengan Tuhan tidak sia-sia. Dan dia mendapatkan mahkota kehidupan dengan satu pengakuan iman yang dalam,
Bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini, surah Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini mengingatkan kita juga pagi hari ini, supaya kita berdiri teguh di dalam iman percaya kita. Berdiri teguh, tidak mudah jatuh, tidak mudah goyah, ya, tidak gampang diombang-ambingkan, tidak mudah mundur dari gereja, tidak mudah mundur dari pelayanan, dari persekutuan dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi maka sia-sialah persekutuanmu. Kita harus memiliki iman yang siap memasuki persekutuan. Kita harus memiliki iman yang siap dan kasih yang siap untuk hidup di antara orang-orang yang beda pendapat dengan kita. Iman kita harus siap, kasih kita harus siap memasuki ruang kehidupan yang beragam karakteristik kehidupan orang, yaitu dalam persekutuan. Karena tidak ada yang sama di muka bumi ini. Demikianlah Tuhan menciptakan kita. Itulah iman yang sesungguhnya, itulah kasih yang sesungguhnya. Ketika kita mampu hidup bersamaan dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Hidup bersamaan dengan orang yang lebih dari kita atau kurang dari kita. Itu kasih yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa ketika kita berdiri teguh, kenapa dikatakan Rasul Paulus berdiri teguh dan jangan mudah goyah? Iman yang kita bawa ini diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, diperhadapkan dengan sentuhan-sentuhan privasi kita, sentuhan-sentuhan kelemahan kekurangan kita, sehingga kita harus siap berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Dan yang kita lakukan itu adalah supaya kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan supaya persekutuan kita dengan Tuhan itu, jerih lelah kita tidak sia-sia. Di satu sisi kita beriman kepada Tuhan, di sisi lain kita tidak suka dengan orang lain. Iman seperti apa ini? Di satu sisi kita memuliakan Tuhan, di sisi lain kita menghina orang lain. Di satu sisi kita menyanyikan bahwa kita mengasihi sesama kita. Di satu sisi kita berdoa, doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Namun kita sulit sekali untuk mengampuni orang lain. Iman seperti apa ini? Maka kalau ini terjadi, sia-sialah jerih lelah kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita, berdirilah teguh, jangan mudah goyah. Jangan mudah marah, jangan mudah sakit hati. Itu bukan prinsip iman percaya sebagai orang Kristen yang sudah ditebus dari dosa. Teladan kita adalah Yesus yang tidak bersalah itu diludahi, dicaci maki, dicurigai, dikhianati oleh murid-murid, tapi dia tetap setia untuk menebus dosa kita. Dan saudara, berdirilah teguh dan bangunlah persekutuan dengan Tuhan, yaitu persekutuan yang tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku hidri terhadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah
besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu buat hari baru yang Kau berikan bagi kami. Bukan hanya hari baru, tapi kami berada di minggu terakhir ini. Oleh karena penyertaan Tuhan bagi kami satu minggu ini, maka layaklah hati kami bersyukur kepada Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berterima kasih kepadamu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu juga yang telah mengingatkan kami, supaya kami tidak memiliki persekutuan yang sia-sia dengan Tuhan. Jika kami membenci saudara kami, jika kami begitu mudah goyah, tidak setia, dan mungkin kedagingan kami lebih kuat mempengaruhi kami untuk tidak setia kepada Tuhan. Ya Bapa, biarlah mata hati kami memandang Tuhan. Tuhan Yesus yang telah disalibkan mengampuni kami, dan juga kami mampu mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang akan memulai pekerjaannya, atau mungkin di rumah, atau mungkin mengadakan family time. Tuhan beserta dengan mereka. Kami doakan juga ya Bapa di surga untuk para pelayan. Hari Minggu besok ibadah 1, ibadah 2, guru-guru sekolah minggu dan remaja. Berkatilah mereka semua, kuduskan urapi mereka, supaya pelayanan kami berkenan kepadamu. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk persiapan-persiapan yang dibuat, latihan-latihan untuk ibadah 1, ibadah 2. Tuhan memberkati. Tuhan yang memberikan kerendahan hati juga ketulusan hati untuk melayani-Mu. Dan kami doakan untuk seluruh jemaat-Mu yang akan beribadah kepada Tuhan, ibadah 1, ibadah 2. Demikian juga untuk ibadah PTGMI Sabtu, ibadah sekolah minggu di pagi hari bersama dengan ibadah umum dan juga ibadah remaja. Semuanya memuliakan Tuhan bersama dengan orang percaya di muka bumi ini. Ya Bapa di surga, berkatilah kami sekalian. Biarlah pelayanan kami berkenan kepadamu. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami, berkatilah bangsa kami ini supaya terus sejahtera, kerukunan umat beragama tercipta di dalamnya. Berkati juga DKI Jakarta di mana gerejamu berada. Berkati gubernur, wakil gubernur. Berkati sampai tingkat kecamatan, RT RW dalam memimpin kami, penuh dengan kasih sayang. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk pekerja gereja kami, baik driver, Bapak Tambunan, untuk OB, Sandi dan juga Rian, berkatilah mereka. Dan juga ya Bapak di surga, Ibu Dela sebagai sekretariat, berkatilah mereka yang melengkapi pelayanan gereja ini. Berkati keluarga mereka, berkati masa depan rumah tangganya. Terima kasih Bapak di surga. Kami pertaruhkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kemanapun kami melangkah, penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Ini doa kami, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Sabtu, selamat berweekend bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sehat kita semua. Horas.